Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meriza Tika Putri dengan NIM 2522013 dari lokal PTIK 2A. Di sini saya akan membuat video tugas ujian tengah semester tentang mereview materi sistem basis data dari bab 1 sampai bab 4. Nah, nanti akan saya jelaskan bagaimana ringkasan-ringkasan dari materi bab 1 sampai bab 4. Sebelum kita mulai memasuki materi dari bab 1 sampai bab 4 ini, sebelumnya saya mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini saya masih diberikan nikmat kesehatan sehingga saya masih bisa melakukan atau mengerjakan tugas dari dosen saya yaitu Bapak Rian. Semoga dengan penjelasan materi saya ini bisa memberikan manfaat untuk bagi yang menonton. Nah, untuk tidak memperpanjang pembukaan ini, langsung saja kita masuk kepada pembahasan materi pertama. Konsep basis data. Pada materi ini, kita akan mengetahui apa itu basis data, sistem basis data, komponen basis data, tujuan dan manfaat dari basis data. Nah, langsung saja kita ke definisi dari basis data tersebut. Basis data itu terdiri dari dua kata, yang dimana basis dan data. Basis adalah tempat berkumpul, sedangkan data itu adalah objek. Jadi kalau kita gabungkan basis dan data ini, dapat disimpulkan bahwa basis data itu adalah kumpulan-kumpulan data yang saling berhubungan satu sama lain, yang diorganisasikan secara struktur, yang tersimpan di hardware, dan software untuk memanipulasi data. Nah, jadi itulah definisi dari basis data. Nah, yang kedua, itu adalah sistem basis data. Apa itu sistem basis data? Nah, sistem basis data itu adalah kumpulan tabel data yang saling berhubungan dan kumpulan program data yang memungkinkan beberapa akses dapat memanipulasi tabel data tersebut. Nah, jadi itulah definisi dari sistem basis data. Selanjutnya itu komponen-komponen dari basis data. Nah, di sini komponen-komponen yang ada di dalam basis data, yang pertama itu adalah hardware atau perangkat keras, yang dimana hardware ini tersimpan atau terdapat di dalam sistem basis data. Yang kedua itu adalah sistem operasi, yang dimana sistem operasi ini yang mengatur atau mengendalikan proses-proses operasi yang ada dalam komputer atau yang sedang dijalankan oleh komputer. Nah, yang ketiga itu adalah manajemen sistem atau database manajemen. Itu adalah pengolahan data secara fisik dengan perangkat lunak. Nah, yang keempat atau selanjutnya itu adalah user atau pengguna, yang dimana user atau kita sebagai pengguna bisa berinteraksi dan memanipulasi data. Nah, yang terakhir itu adalah aplikasi. Nah, itulah komponen-komponen yang ada di dalam basis data. Yang pertama itu adalah perangkat keras, sistem operasi, manajemen sistem atau DBMS. Yang keempat itu adalah user atau pengguna. Yang kelima itu adalah aplikasi. Nah, selanjutnya itu apa sih tujuan dari basis data tersebut? Nah, yang paling utama dari tujuan basis data itu adalah untuk mempermudah kita dalam mengolah data. Nah, selain itu, juga kita dalam basis data ini sangat banyak sekali tujuannya. Yang dimana tidak hanya ada tidak adanya duplikasi data. Nah, tidak adanya data yang atau kita tidak memiliki data yang sama lebih dari satu gitu maksudnya. Nah, dan selanjutnya itu adalah data ini tidak tergantung pada program aplikasi. Nah, itu tujuan dari basis data. Ya, yang selanjutnya itu informasinya selalu up to date dan menyediakan informasi yang mudah dipahami. Nah, itulah dari tujuannya. Sekarang manfaat. Apa sih manfaat dari basis data itu? Nah, manfaatnya itu adalah kemudahan dalam menyimpan dan memanipulasi data. Nah, kita di sini mudah untuk merubah atau menyimpan data tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah pemakaiannya tidak terbatas dan kita bisa memakainya atau kita bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Nah, yang selanjutnya itu adalah ruang penyimpanan dalam basis data ini sangat besar, jadi kita tidak perlu takut untuk banyak memiliki atau kita terlalu banyak memiliki data, karena
ruang penyimpanannya sangat besar atau memori penyimpanan untuk data itu sangat besar sehingga bisa memuat banyak data. Nah, itulah mungkin manfaat dari sistem basis data. Yang pertama yaitu adalah kemudahan dalam mengakses atau memanipulasinya. Yang kedua yaitu memorinya sangat besar sehingga data pun tidak terbatas. Nah, bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Jadi tidak ada batasan untuk pengaksesan data tersebut. Nah, mungkin itu saja manfaat dari sistem basis data secara keseluruhan. Sebenarnya masih banyak manfaat-manfaatnya yang pada intinya itu dia untuk memudahkan kita atau memudahkan dalam mengakses atau pengolahan data tersebut. Nah, pada database ini terdapat juga database management system. Nah, apa itu database management system? Database management system itu adalah sistem pengolahan data pada komputer. Nah, jadi dia itu bisa disebut juga sebagai aplikasi untuk pengolahan data, yang dimana dirancang untuk mampu melakukan berbagai data dengan referensi yang sama. Nah, jadi apa perbedaan yang kita bisa lihat dari database dengan database management system, basis data dengan database management system. Nah, kalau database itu kumpulan-kumpulan data, sedangkan database management system atau management system ini yaitu aplikasi untuk pengolahan data tersebut. Nah, di situ kita bisa melihat perbedaan dari basis data dengan database management system. Nah, di sini ada juga komponen-komponen dari DBMS atau Database Management System. Yang pertama itu ada hardware atau perangkat keras, software atau perangkat lunak, dan prosedur. Yang dimana prosedur ini mengatur desain dan penggunaan database. Nah, tadi definisi sudah, perbedaan sudah, komponen juga sudah. Sekarang yaitu elemen-elemen pada database management system. Di sini ada empat elemen dari database management system. Yang pertama itu data pengguna, yang dimana suatu database menampilkan data pengguna sebagai penghubung tabel data. Nah, yang keempat itu adalah metadata yang berisi struktur dari suatu tabel yang disebut juga dengan sistem tabel. Nah, yang ketiga itu adalah indeks. Indeks ini digunakan untuk meningkatkan kinerja atau akses pada database. Dan yang terakhir itu adalah aplikasi data, yang dimana digunakan untuk menyimpan struktur atau format dari user atau pengguna. Nah, di sini kita bisa simpulkan ada 4 elemen terpenting dalam database management system. Yang pertama itu adalah data pengguna, yang kedua itu adalah metadata, yang ketiga itu adalah indeks, yang keempat itu adalah aplikasi dari manajemen. Nah, di sini bahasa yang digunakan dalam database management system ini apa sih? Nah, pada di sini dia menggunakan 2 bahasa. Yang pertama itu data definisi language dan data manipulasi language, yang dimana data definisi language ini melakukan spesifikasi terhadap skema basis data. Sedangkan data manipulasi language itu memperbolehkan mengakses atau memanipulasi data yang sudah diorganisasikan. Nah, selanjutnya adalah tipe-tipe file yang ada di database management system. Di sini ada 5 tipe file yang ada atau yang terdapat di dalam database management system. Yang pertama itu adalah file induk. Nah, file induk itu adalah file utama atau file paling utama, yang dimana dia tuh menyimpan data dari sistem informasi secara lengkap dan dipelihara sebaik mungkin. Nah, yang kedua itu adalah file transaksi, di mana file ini merekam hasil dari transaksi basis data tersebut. Nah, yang ketiga itu adalah file laporan, di mana file ini berisikan informasi-informasi yang akan disampaikan. Nah, yang keempat itu adalah file sejarah, di mana file sejarah ini adalah file-file lama yang sudah tidak terpakai lagi, tetapi masih tersimpan di dalam arsip. Nah, yang terakhir itu adalah file pelindung, yang dimana file pelindung ini adalah salinan-salinan file. Jadi ketika suatu saat file yang kita punya itu hilang, maka kita masih memiliki file cadangan atau file pelindung. Nah, jadi mungkin itu sedikit tentang database management system.
Materi kedua yaitu adalah basis data relasional. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu definisi dari basis data relasional. Nah, basis data relasional itu adalah suatu cara untuk pengolahan data secara fisik ke dalam memori, yang dimana dia menggunakan tabel 2 dimensi yang terdiri dari kolom dan baris. Nah, yang digunakan untuk memberikan gambaran pada berkas data. Nah, selanjutnya itu apa sih keunggulan dari basis data relasional ini? Nah, dia itu memiliki dua keunggulan, yang dimana satu yaitu bentuknya yang sangat sederhana, dan yang kedua itu mampu melakukan berbagai operasi data. Nah, itulah keunggulan dari basis data relasional. Nah, dalam basis data relasional ini memiliki istilah-istilah. Nah, di sini ada 5 istilah dalam database dalam basis data relasional. Yang pertama yaitu adalah relasi. Relasi ini adalah sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan baris. Nah, yang kedua yaitu adalah atribut. Atribut ini adalah kolom pada sebuah relasi. Nah, yang ketiga yaitu adalah tuple, di mana yaitu basis pada suatu relasi. Nah, yang keempat yaitu adalah domain, di mana kumpulan-kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih dari atribut atau kolom. Sedangkan yang terakhir yaitu adalah derajat, di mana jumlah kolom pada jumlah kolom dalam relasi. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa ada 5 istilah-istilah dalam database relasional. Yang pertama yaitu relasi. Yang kedua yaitu adalah atribut, yang ketiga yaitu adalah tuple, yang ketiga domain, dan yang terakhir itu adalah derajat. Selanjutnya itu adalah model dari basis data relasional. Di sini terdapat 2 model. Yang pertama yaitu relational case, yang kedua yaitu adalah relational integrity rules. Nah, di sini kita masuk kepada relational case, yang dimana dia terdiri lagi dari beberapa. Yang pertama yaitu adalah super K, yang dimana sebuah atau sekumpulan atribut untuk mengidentifikasi baris dalam tabel relasi. Nah, yang kedua yaitu adalah primary key, yang dimana yang kedua itu adalah candidate key, yang dimana candidate key ini memiliki lebih dari satu key. Nah, yang ketiga yaitu adalah primary key, yang dimana candidate key yang terpilih digunakan untuk mengidentifikasi tabel dalam relasi. Nah, yang terakhir yaitu adalah alternate key, yang dimana skema relasi dapat memiliki atribut yang menunjuk ke primary key dari relasi lain. Nah, jadi dapat kita simpulkan ada 4 dari relational key ini. Yang pertama yaitu adalah super key, yang kedua candidate key, yang ketiga primary key, dan yang keempat yaitu adalah alternate key. Nah, selanjutnya yaitu ada relational integrity rules, yang dimana di sini terdapat lagi beberapa bagian. Yang pertama yaitu adalah null, yang dimana tidak adanya nilai atribut tersebut, atau disebut juga dengan nol. Dia tidak memiliki nilai, atau atribut itu tidak memiliki nilai. Yang kedua yaitu adalah entity integrity, yang dimana tidak ada satu komponen pun yang memiliki nilai nol, yang artinya semua komponen itu memiliki nilai. Nah, yang terakhir yaitu adalah referential integrity, yang dimana suatu nilai dapat dipakai sebagai kunci primer jika dia termasuk dari atribut tunggal pada nilai yang bersangkutan. Nah, jadi itulah bagian-bagian dari relational integrity rules. Yang pertama itu adalah null, yang kedua adalah entity integrity, yang terakhir, yang ketiga adalah referential integrity. Nah, pada basis data relasional ini dia menggunakan 2 bahasa. Yang pertama bahasa formal, dan yang kedua itu adalah bahasa komersial, yang dimana bahasa formal ini
bahasa yang diterjemahkan ke dalam simbol-simbol matematis. Sedangkan bahasa komersial itu bahasa yang dibuat sendiri oleh programmer dengan aplikasi untuk memudahkan pengguna. Nah, sekarang yaitu materi ketiga tentang siklus hidup database atau basis data. Nah, di sini ada 11 tahap-tahap atau siklus hidup pada sistem basis data. Yang pertama yaitu adalah database planning. Nah, sesuai dengan namanya itu adalah planning atau perencanaan. Jadi di sini disusun bagaimana langkah-langkah siklus hidup dapat lebih efisien atau efektif. Nah, hal yang paling utama yaitu pada suatu tahapan itu adalah planning, karena sesuatu yang akan kita buat atau sesuatu yang mempunyai siklus harus mempunyai planning atau perencanaan. Nah, yang kedua itu adalah system definition, yang dimana menjelaskan batasan-batasan ruang lingkup dari database seperti penggunanya atau aplikasi-aplikasinya. Nah, yang ketiga yaitu adalah analis dan pengumpulan kebutuhan, yang dimana mengumpulkan dan menganalisis apa saja yang dibutuhkan oleh database dan mengidentifikasi kebutuhan dari usernya. Nah, yang keempat itu adalah desain. Pembuatan desain database yang mendukung tujuan dan operasi enterprise. Nah, maksudnya di sini desain database ini dirancang bertujuan untuk mendukung operasi pada enterprise. Nah, yang kelima yaitu adalah DBMS selection. Nah, sesuai dengan katanya itu adalah selection atau seleksi, di mana pasti ada pemilihan. Nah, di sini dijelaskan bahwa pemilihan DBMS untuk mendukung aplikasi database. Jadi kita memilih database manajemen sistem mana yang cocok untuk database tersebut, sehingga siklusnya pun menjadi lebih bagus. Nah, yang keenam itu adalah desain aplikasi. Nah, di sini perancangan interface pengguna dan program aplikasi yang digunakan dalam proses database-nya. Nah, yang ketujuh yaitu adalah prototyping, yang dimana di sini tahapan ini membuat model kerja dari suatu aplikasi database. Nah, yang ke-8 yaitu adalah implementation. Itu adalah realisasi fisik dari database dan desain aplikasi. Nah, yang ke-9 yaitu adalah data conversion dan loading, yang dimana di sini pemindahan data yang ada ke database yang baru, kemudian mengkonversikan aplikasi yang ada agar dapat diakses pada database yang baru. Nah, yang ke-10 yaitu adalah testing. Nah, pada tahapan ini dilakukan uji coba yang bertujuan untuk menemukan suatu kesalahan. Nah, yang terakhir yaitu yang ke-11 yaitu adalah operational maintenance, yang dimana pada tahap ini proses pengawasan dan pemeliharaan sistem setelah diinstalisasi. Nah, itulah 10 tahapan-tahapan pada siklus hidup basis data. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah prinsip-prinsip perancangan pada basis data. Yang pertama itu memiliki perspektif globalnya, atau kita tuh melihat siapa saja sih yang bisa mengakses basis data ini, contohnya seperti dosen, mahasiswa, dan lain sebagainya. Jadi pentingnya prinsip dalam perancangan basis data ini, kita harus melihat siapa saja yang bisa mengakses atau yang memakainya. Jadi maka dari itu dia memiliki perspektif globalnya. Nah, yang kedua itu adalah gunakan perancangan atas bawah, yang dimana perancangan atas bawah ini maksudnya kita memulai perancangan dimulai dari atas. Contohnya dari pemimpin, kemudian dilanjutkan dengan perancangan selanjutnya. Nah, yang ketiga itu adalah berikan informasi yang selektif. Nah, maksudnya di sini berikanlah informasi-informasi yang sesuai sehingga basis data itu menjadi lebih mudah dipahami. Nah, yang keempat itu adalah berikan database yang berbeda untuk manajemen yang berbeda. Nah, di sini maksudnya adalah setiap database seseorang berbeda, maka manajemennya harus berbeda juga. Jadi contohnya seperti pada manajemen kepala prodi dengan dosen biasa. Nah, yang terakhir adalah jangan mengubah file yang ada. Jadi mungkin itulah ringkasan sedikit tentang materi bab 3 yang berjudul dengan siklus hidup basis data.
Nah, sekarang kita masuk kepada materi 4 tentang pemodelan data. Nah, di sini kita akan mengetahui apa itu definisi dari pemodelan data, tujuannya, apa saja model-model yang digunakan dalam pemodelan data tersebut. Nah, kita langsung saja kepada definisi dari pemodelan data tersebut. Nah, definisi dari pemodelan data ini adalah suatu proses yang dilakukan atau proses yang melakukan yang mengidentifikasi suatu kebutuhan data, yang dimana menjelaskan struktur dari basis data tersebut, sehingga dia memberikan gambaran tingkat-tingkat abstraksi pada data. Nah, jadi itulah definisi dari pemodelan data. Selanjutnya itu apa sih tujuan dari pemodelan data tersebut? Nah, di sini tujuan dari pemodelan itu yaitu agar lebih mudah dimodifikasi dan lebih mudah dimengerti. Nah, itulah tujuan dari pemodelan data. Selanjutnya itu ada tiga model dari basis dari pemodelan data. Yang pertama itu adalah berdasarkan objek, berdasarkan record, dan berdasarkan fisik. Nah, apa sih berdasarkan dengan objek itu? Itu dia menjelaskan hubungan logika antar data berdasarkan objek datanya. Sedangkan record itu dia menjelaskan hubungan logika antar data itu berdasarkan rekaman. Sedangkan secara fisik atau berdasarkan fisik itu dia menguraikan data-data dan bagaimana cara, dan dia memberitahukan kepada pemakai bagaimana cara menyimpan data itu secara fisik. Nah, itulah tiga model data yang ada. Nah, selanjutnya pada pemodelan data ini ada yang namanya entity relational model, yang dimana itu merupakan perwujudan dari model relasional yang dibentuk dalam diagram atau IR diagram. Nah, jadi entity relational model ini adalah perwujudan dari model relasional dalam bentuk diagram. Nah, jadi itulah definisi dari entity relational model. Nah, di dalam IRD ini terdapat simbol-simbol, yang dimana terdapat 4 simbol. Yang pertama yaitu simbol persegi panjang yang disebut dengan entitas, yang dimana keterangannya yaitu menyatakan himpunan tentang entitas. Nah, yang kedua yaitu adalah berbentuk belah ketupat yang disebut dengan relasi, yaitu keterangannya menyatakan himpunan relasi. Sedangkan yang ketiga yaitu berbentuk elips, yang dimana bernama atribut. Nah, di situ dia menyatakan tentang atribut. Dan yang terakhir itu adalah garis, yang dimana garis ini penghubung antara relasi, entitas, dan atribut tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah konsep dasar dari IR modeling. Nah, di sini terdapat dua konsep dasar. Yang pertama yaitu adalah entity types dan relationship types. Nah, apa sih itu entity types? Yaitu adalah model ini didasarkan pada pandangan dunia nyata yang terdiri dari objek dasar. Nah, jadi model ini menggunakan pandangan dunia nyata. Nah, seperti itu. Jadi sekelompok entity yang memiliki karakteristik pada entity tersebut bisa dikatakan sebagai entity set atau pengertian dari entity set tersebut. Sedangkan entity pada setiap kelompok itu disebut dengan member of set. Nah, itulah ulasan tentang entity types. Yang kedua itu adalah relationship types, yang dimana entitas yang berhubungan mempunyai arti pada setiap tipe entitas yang ada. Nah, pada relationship types ini memiliki derajat-derajat relationship. Yang pertama yaitu adalah binary relationship set, yang dimana di sini relasi antar dua entitas. Yang kedua itu adalah ternary relationship set, yaitu relasi antar tiga entitas. Dan sedangkan NRI relationship set yaitu adalah relasi antar n entitas. Jadi itulah penjelasan tentang relationship types. Nah, derajat yang paling umum digunakan pada suatu relationship ini yang pertama yaitu adalah relasi 1 ke 1, relasi 1
ke banyak dan relasi banyak ke satu. Nah, apa sih maksud dari relasi satu ke satu ini? Itu kita contohkan seperti dosen dengan jurusan, yang dimana dosen ini akan mengepalai setiap jurusan yang sesuai dengan dosen tersebut. Nah, yang maksud dari satu ke banyak ini seperti dosen dengan kuliah, yang dimana dosen ini akan mengajar sesuai dengan kode kuliah, sesuai dengan SKS kuliah, dan dan intinya itu disesuaikan dengan berapa banyak dosen ini akan mengajar pada kuliah tersebut. Nah, contoh dari maksud yang ketiga, yaitu dari banyak ke satu, ini maksudnya adalah kuliah dan dosen. Nah, ini merupakan kebalikan dari relasi satu ke banyak tadi. Nah, itulah derajat yang paling umum digunakan pada relationship ini. Nah, selanjutnya itu adalah langkah-langkah merancang IR ini. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Di sini ada 5 langkah yang digunakan. Yang pertama, itu kita mengidentifikasikan dan menetapkan himpunan entitas yang ada. Nah, setelah kita menetapkan dan mengidentifikasi entitas yang ada, selanjutnya kita menentukan atribut-atribut key pada setiap himpunan. Nah, setelah kita menentukan atribut-atribut key setiap himpunan, kemudian kita mengidentifikasi lagi dan menetapkan relasi antara entitas beserta version key-nya. Nah, setelah itu kita menentukan derajat pada setiap himpunan key-nya. Nah, yang terakhir yaitu adalah melengkapi himpunan entitas dengan atribut-atribut non-key. Nah, jadi itulah ringkasan materi tentang pemodelan data ini, mulai dari definisi, tujuannya, model-modelnya seperti apa, dan bagaimana model relationship-nya. Jadi mungkin itu saja untuk ringkasan materi pada bab 4. Baiklah, itulah ringkasan materi yang bisa saya sampaikan tentang mereview sistem basis data dari bab 1 sampai bab 4. Nah, saya menyadari bahwa saya masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam membuat video ini. Jika ada baiknya silahkan diambil, dan jika ada buruknya silahkan dibuang. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi yang menonton dan teman-teman semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.